Masih dalam perjalanan nalusur nalungtik. Nalusur galur kapungkur, nyuk-nyuk jalur nuti lembur.
Hmm? Ikan monyet datang ke matanya. Hmm? Tiga gagak pisan. Kalau enggak, lah. Langsung kita anak jenek dina naon. Hah? Dina iya. Bos dina iya. Hei. Dina iya ikan ini. Ya, seperti inilah situs Gunung Padang yang berada di Ciwidey, Bandung. Masih menguak beberapa misteri yang harus kita gali dan kita teliti. Bahwa bangunan-bangunan ini memang bukan batuan biasa, tapi ini mungkin zaman dulunya itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Bukan hanya sekedar tumpukan batu-batu raksasa, tapi mungkin dulu ini sebuah peradaban yang sangat sudah maju, tapi hanya tinggal menyisakan sisa puing-puing. Ayo kita makan. Seperti inilah yang namanya Nusantara, penuh dengan misteri yang harus kita teliti. Ayo Pak, makan enak. Yap. Sampurasun, sampurasun, ketemu lagi dengan saya, Panda. Bersama ini ada rekan-rekan. Ini ada Kang Hari, ada Kang Maulana. Mantap. Jadi kami coba menelusuri sisa-sisa peradaban zaman dulu. Ini lokasinya di daerah Ciwidey, tapi perbatasan dengan Cililin. Jadi hampirnya dekatnya itu ke Cililin sih. Orang setempat ini menyebutnya itu situs Negara Padang atau situs Gunung Padang, seperti itulah. Jadi ternyata kalau kita telusuri Gunung Padang itu selain yang ada di Cianjur, ada juga yang di daerah Ciwidey. Ini masih menyimpan beberapa misteri yang harus kita teliti. Cuman sayang, masyarakat di kita masih beranggapan bahwa tempat-tempat ini selalu dijadikan ritual-ritual pemujaan ataupun ritual-ritual untuk melakukan seremonial persugihan seperti itu. Bahkan banyak orang-orang yang datang di sini itu untuk tujuannya itu pengen kaya, pengen bepergian, bisa ibadah haji, seperti itulah. Jadi orang-orang yang datang ke sini, mereka itu kebanyakan mencari tujuan-tujuan yang kalau menurut saya itu tidak rasional sih. Contoh misalkan ingin kaya, datang ke sini. Padahal kan kalau ingin kaya itu kita harus berusaha lah, bukan datang ke gunung seperti itu. Atau di Sunda itu kadang ada istilah munjung ka gunung, muja kasagara. Padahal munjung kanu jadi indung, muja kanu jadi bapak. Jika. Nah kalau kita lihat ya di sekitaran sini, nah di sana. Kalau kita lihat itu berderet pegunung-gunungnya itu mirip piramid. Bahkan kalau kita teliti mungkin itu adalah beberapa piramid yang berjejer seperti itu. Bahkan yang saya tempati sekarang pun itu sangat memungkinkan bahwa ini adalah sebuah piramid seperti itu. Ini benar-benar di puncaknya. Kita harus benar-benar hati-hati karena puncaknya itu memang bebatuan, jadi harus hati-hati dan jangan sampai terpleset ya, seperti itu. Pemandangannya lumayan cukup indah. Dan kalau kita ukur bebatuan-bebatuan di sini, ternyata anomalinya itu unik. Jadi ada yang kecil, ada yang sampai besar. Jadi satu batuan itu memiliki anomali yang unik. Kalau kalian dimanapun berada pernah datang ke tempat-tempat situs purbakala atau yang disebut situs oleh penduduk lokal, pasti kalau kita ukur dengan sebuah aplikasi di HP, kita ukur
gelombang elektromagnetiknya itu kisaran sekitar 100 mikrotesla ke atas. Bahkan ada juga yang di bawah 10 sampai minus pun itu ada. Jadi sudah saatnya kita teliti, bukan hanya sekedar kita datangi, lalu kita teliti, lalu kita gali, lalu kita kaji, ada apa di balik semua ini, dan ada apa peradaban masa lalu seperti apa, kok sekarang jadi begini, ya. Mungkin seperti itulah perjalanan kami bersama Kang Maulana, ada Kang Hari, Kang Maulana. Puncak, Ya. puncak batu. Giliran Akang dan Teteh untuk datang ke sini ya. Selamat menikmati pemandangan. Jangan nikmati pandemi. Buka. Sama paku atau paku apa we? Tadi tiga si Agus. Raja berkuasa raja. Udah. Ini kingnya ini. Raja Onyek. Ketua. Nama kayak kali di Hunggu cenah euy. Jadi we. Iya mah dihanetan cenah asa hiku-hiku teu pugu cenah. Ohnya pantesan ieu panggenutna nya ieu barang hakana ku si ieu wae meureun dah. Woi, babagi wah. Ieu teh barang hakana ku si ieu wae. Agus. Gus bawa ti Agus. Deni gitu. Tuh, si Ibro teh kabagean ya. Si Ibro tuh. Itu tadi kira iya, Pak. Sampai dah apa mah teu kabagian ya. Ngomong sih, cenah, Bos. Ngomong naon sih? Bedog, Bos. Bedog ya. Kapan-kapan saja kita bertemu lagi ya, onye-onye. Para onye-onye, kapan-kapan kita bertemu lagi, sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, masih di channel kami, channel Mara Monyet. Dan ini ada pawangnya nih. Kita bisa nengkok, bisa. Pawang onye. Seperti inilah kehidupan para monyet. Mereka makannya seperti ini. Kadang siapa yang berkuasa, siapa yang paling kuat, dialah yang bertahan. Itulah kumrimba. Nanti naon deh sebetulnya. Itu bunga teh prengasnya ieu tah. Ya beda nih mah. Prengas tuh. Prengas nih mah. Iya. Tunggu amaknya. Aya anak. Ini nagaan berbeda kali gitu. Iya mah mata siswi. Siswi mah sabun. Ya, seperti itulah tingkah mereka, pada lucu ya. Dengan gerak-gerik yang lincah dan baik, dan masih baik-baik di sini ya. Masih tidak arogan.
tadi mendoli. Ada ge bagian manfaat apa ge? Euy ge. Awana kesubuhnakeun atuh etana. Naon disebut? Nah, ka belah ditu Naon? belah ditu. Dari tanah eta kesubuhnakeun. Iya geus karekam ieu keur direkam. Oke di Hareudang. Tandanya jadi harudang. Sekolah oke tirisieun. Lebar jaket ti tadi pake ku si mama tadi pake. Ayahna we harudang. Nah, anak teh kitu awak teh bos. Teu bisa dikendalikan kitu. Lain kahayangan digebekeun lain. Ayo awak eta teh bibi teh Relax. Terus orang teh ngahiji jeung ieu. Jeung kesemestaan. Tuh, Itu nu cang pisan. caan pisan janggulannya. Bae atuh. Kita diedit nu beunang ku pas cahayana we hungkul beberapa detik Kena tuh aya cenah konsultasikeun ka ieu ka beliau. Asli baca mah kayak ya. Kunaon bos? Pas kunaon bos? Nu ieu teh bos, senjata paling ampuh teh. Nuklir nih. Non. Nuklir. Non. Atau sampo Pak. Apa nuklir? Stansial. Hah? Coba beku kita eta. Supriya. Alukun apa itu tuh? CF mah anu banget mah ya si mahnya jeung Nagasaki gitu. Ternyata naon nuklir. Kalangan we nya anu detikna. Bos. Anu detikna kehalangannya. Nunggu di sana. Direkam ieu mah tadi. Kebelah ditu euy. Bangun apa pasukan ETPK Di dodoho tidinya puricakna belah ditu euy. Pasukan ETPK mengenai cenderung eta. Kami ame cidoy asingan. Tapi nahanya cahayana ngaletikan ya. Iya. Kahalangan ku awan Pak. Ya. Kalangan kawan mah kudu geus pual ketempuh. Tanda-tandana kieu yang menghilang. Heunya ngaletikannya. Bisa Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah sesuatu yang unik. Di sini ada sesuatu yang unik. Jadi kalau kita coba zoom, kalau dilihat dengan mata biasa ini seperti bintang, tapi kalau saya perhatikan bintangnya itu agak sedikit unik. Ukurannya itu agak besar, cuman sayang saya tidak memiliki teropong yang bagus. Mungkin suatu saat nanti saya akan coba usahakan pakai teropong supaya bisa kelihatan apakah ini sebuah planet. Kalau emang planet, ini mungkin planet terdekat dengan kita itu apa mungkin planet yang dinamakan bintang timur ataupun apa, saya masih belum bisa
menyebutkan, cuman yang jelas ukuran kalau disebut ini bintang, ukurannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Untuk sementara saya masih belum bisa memutuskan bahwa benda yang bercahaya ini bintang atau planet ataupun sesuatu, ya seperti itu. Bagi rekan-rekan yang memiliki teropong, silakan coba dilihat dari Gunung Padang Ciwidey, Bandung ya. Posisinya di sini sangat nyaman, dan dari arah bintang sini sering berkelebatan cahaya, entah cahaya apa itu. Kalau saya perhatikan itu beberapa kali terus berkelibatan cahaya. Saya perhatikan itu dari tadi loh. Jadi saya mengira itu adalah bukan sebuah bintang, mungkin itu sebuah guludug ya, halilintar, geledeg. Tapi kalau misalkan itu sebuah guludug halilintar, suaranya itu akan nyampai, pasti akan sampai suaranya. Itu ada lagi, sayang kameranya kurang bagus, jadi untuk menangkap percikan sinarnya itu kurang begitu tertangkap dengan baik. Mungkin nanti saya coba menggunakan kamera yang lebih bagus. Kita coba tagenin di sini. Tagenkeun teh namanya bahasa Indonesiana. Tagenkeunnya disimpan pokoknya kamerana. Ya, mungkin seperti itu. Ini yang sedang ngahor-hor, kedinginan. Guys. Ya. Dan di sana ada sesosok bulan yang sedang menyinari kami dari kejauhan. Halo bulan. Guys. Tuh. Bulannya tak ketang. Nah, ini salah satu sungai yang ada di Cianjur Selatan, tepatnya di Desa Naringgul. Jadi harusnya ketika alamnya masih terjaga dan terawat, jadi si airnya itu masih jernih. Airnya itu emang masih jernih, masih bisa kelihatan dasar permukaan sungainya. Tapi sayang loh, sekarang sungai-sungai di perkotaan itu sudah tidak seperti ini lagi. Padahal harusnya ketika masyarakat perkotaan ataupun masyarakat dimanapun berada harus mampu menjaga dan merawat alam ini. Jangan sampai dicemari dengan limbah-limbah pabrik ataupun dengan sampah-sampah plastik. Jadi ketika alamnya masih terjaga dan lestari, maka alam pun akan lebih menguntungkan dan bisa dimanfaatkan dengan baik dan optimal bagi kita semua. Ya, seperti itulah. Ini ada Kang Hari, ada Kang Maul nih. Coba lihat sungai-sungai yang ada di tempat kalian, apakah masih seperti ini? Kalaupun belum seperti ini, ataupun dulunya emang seperti ini loh, harusnya sungai-sungai di Indonesia, baik itu sungai yang besar, yang kecil, harusnya jernih, tanpa ada sampah-sampah plastik. Paling kalaupun itu ada sampah, seperti ada bekas ranting, itu tidak akan mengakibatkan banjir dan tidak akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bahkan sungai-sungai yang seharusnya itu yang masih alami pasti penuh bebatuan. Tapi di tempat saya di Cianjurnya itu di daerah Karangtengah, itu sudah tidak ada sungai-sungai yang seperti ini. Semuanya sudah banyak penuh dengan sampah plastik, bahkan sungai itu malah dijadikan sebagai sumber ataupun tempat pembuangan sampah. Itu sangat ironis sekali. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, semoga
alamnya kembali lagi seperti yang seharusnya ya. Jadi manusia itu harus menjaga alamnya, jangan sampai dirusak